Anda menyaksikan News Update pukul 22 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo menerima 7 duta besar baru untuk Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden bersama 7 duta besar baru juga sempat melakukan pertemuan singkat membahas perkembangan tekanan ekonomi global. 7 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh itu yakni Aziria Abdelkader, Duta Besar Republik Demokratik Aljazair, Federico Salas Lotfe, Duta Besar Meksiko, Dato Sri Pahlawan Haji Yusuf bin Haji Abdul Rahman, Duta Besar Brunei Darussalam, Muhammad Aqil Nadim, Duta Besar Republik Islam Pakistan, Mircea Castro Guevara, Duta Besar Kuba, Muhammad Chengi, Duta Besar Bosnia dan Herzegovina, serta Nong Sakal, Duta Besar Kamboja. Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dalam pertemuan itu sempat dibahas soal situasi ekonomi global dan dampaknya terhadap negara masing-masing. Selain itu, pertemuan ini juga untuk meningkatkan kerjasama masing-masing negara dengan Indonesia. Baik, kalau misalnya sini Mbak Ratna, ini mereka kan sebelumnya tinggal di bantaran sungai, sering banjir, sanitasi kurang baik, harus tinggal di tepi sungai. Kalau banjir harus mesti naik ke atas. Aku nggak bisa mengukur kebahagiaan orang. Oke. Yang bisa mengukur itu mereka. Itu hidup mereka, itu sejarah mereka, itu perjuangan mereka, dan itu harapan mereka. Aku nggak bisa mengukur ini yang terbaik untuk kau. Enak banget, gue siapa gitu loh. Jadi marilah kita menghargai mereka dengan apa yang mereka harapkan. Sepanjang masih bisa dinegosiasi, dirundingkan. Jangan diperlakukan seolah-olah mereka ini, lu gue udah tolong ya. Jangan gitu dong, emang mereka harus ditolong. Mbak Ratna, berarti bukan tugas negara juga untuk menertibkan warga yang hidup, misalnya nih akibat banjir. Penyakit semakin meningkat untuk anak-anaknya. Sampai ada yang meninggal karena kebawa ke sungai. Mereka bukan penyebab banjir kan? Kita udah sepakat. Akibat dari banjir yang terjadi sehingga daerah Sungai Ciliwung itu memang kerap kali banjir secara tahunan bahkan. Ya tapi bukan karena mereka, kampung pulau saja kan. Banyak sekali lah. Ciliwung tuh panjang banget. Baik, dan mungkin dari DPRD, Bang, yang daerah langganan banjir, apa yang kemudian harus dilakukan pemerintah selain merelokasi? Kalau misalnya dikatakan relokasi tidak terlalu urgent sekarang. Saya bilang memang kampung pulau itu cekungan. Jadi memang tidak ada alternatif lain kecuali dia dipindahkan. Cuma saya bilang cara-caranya. Yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa ini yang sering kali itu kalau Anda bangun fisiknya rusun, dia pasti pergi lagi. Fisiknya rusun, pemukiman itu ada tamannya, ada puskesmas di situ, nggak jauh dari pasar, fasilitas pemerintah. Kalau dia nggak bangun pemukiman, dia akan pindah lagi. Tapi katanya mau dibikin. Nah ini yang saya udah bilang, makanya saya bilang baru katanya kan, ini kan nanti berubah lagi. Tetapi sekali lagi, jujur saja, saya sampaikan apa adanya, memang nggak ada cara lain kecuali pindah. Ada dua yang tadi saya bilang, kecuali di hulu sana sudah bikin waduk besar. Misalnya, kalau nggak ada lain. Yang kedua, saya mau sampaikan pemerintah daerah, Pak Gubernur, ya tegas, oke, tapi santun. Jangan membuat rakyat tetap gelisah terus. Jangan rakyat nih, saya koreksi buat Pak Gubernur ya. Pejabat pemerintah daerah gelisah, 3 bulan mau diancam, mau diganti segala macam, semuanya digelisah. Janganlah begitulah. Yang kedua, yang ketiga, saya pesan sama sahabat saya, kan sahabat saya, Pak Ahok nih, belajarlah 3 kata. Ini sekali saya ucapkan karena sudah banyak tragisnya. Pertama, sampaikanlah kata maaf, ya, menjadi orang yang bijak, yang BMW kan, bersih manusia dan bijak. Kata maaf kalau merasa, ya. Nggak BMW dong kalau nggak ada kata maaf. Yang kedua, sampaikanlah kata tolong kalau memang butuh pertolongan. Dan sampaikanlah ucapan terima kasih kalau dia merasa sudah ditolong. Saya mau sampaikan, adakah reward orang yang membantu Pak Gubernur bekerja lebih ekstra? Nggak ada. Ucapan terima kasih nggak ada. Semua pejabat di bawahnya dia bilang koreksi nih, koreksi. Jadi 3 kata penting buat Jakarta lebih baik lah. Mbak Ratna mungkin juga setuju ya. Nah, saya sih, aku nggak mau mengatakan bahwa tujuannya Ahok jelek. Ya. Tetapi dia nggak bisa, tidak ada niat baik, cita-cita baik bisa dilakukan dengan attitude yang kasar, merasa semena-mena dan merasa diri paling benar. Itu aja. Saya Pak Sanusi ini tadi mengenai rusun, ya kan. Dulu saya itu awal-awal menyerang waktu zaman Orde Baru, menterinya siapa, Kosmas kalau nggak salah, menteri pertama.
Bagaimana rakyat mau digebak rumah susun, kan dia piara bebeknya gimana, kan susah. Oke, tapi baik kan sekarang lahan pada Tapi kan sempit, sekarang sehingga- ternyata so far kita sejarah berjalan, dia tinggalin juga usaha rumah susun. Oke, tapi Babe, sekarang kan kondisinya Jakarta itu lahan semakin sempit, kemudian Makanya. bangunan yang memungkinkan adalah bangunan yang ke atas. Iya kan, Cina saya sudah setuju. melakukan seperti Saya itu. setuju Ho. dengan Oke. sama apa namanya Caca. Iya. Saya lagi dengan cara saya mengoreksi Pak Sanusi bahwa yang beliau katakan zaman Orde Baru itu Oke. saya udah sampaikan. Kemungkinan juga kritik yang dilakukan warga, oke tinggal di rusun, tapi kemudian harus bayar gitu ya kan. Tapi kan Sewa. memang 10.000 ya. Jadi itu bukan sewa Sebulan. sebetulnya, itu bayar perawatan. Ya. Ya sama lah, kayak orang bahasa servis saja, cuma murah lah. Cuma yang tadi saya bilang tadi, kalau membangun, ini kan memindahkan kayak bedol desa. Kalau mau bedol desa, memindahkan satu kelompok, ya harus pemukiman, bukan fisik susun. Pemukiman tuh harus ya pemukiman Maksudnya ada. ini transmigrasi. Tapi Kalau kita masalahnya gini, warga nggak mau dipindahkan jauh-jauh dari Bukan. Jatinegara tempat mereka Ini kan udah mencari dipindah nafkah. ini, udah setuju pindah. Oke. Makanya saya udah bilang tadi, ini koreksi saya kepada Dinas Perumahan. Kalau Anda membangun, bangunlah sebuah pemukiman, bukan fisik rumah susun. Saya ambil contoh, berapa banyak persoalan orang dipindahin rumah susun, pergi lagi. Kenapa? Karena fisiknya yang dibangun, yang lain nggak diperhatikan. Tamannya nggak ada, gitu ya. Terus macam-macam lah. Ini yang saya bilang, pemukimannya harus dibangun. Iya. Jadi bukan ekosistem lah, kita membangun sebuah ekosistem. Kenapa? Karena bayangkan saja, dulu itu konsep di rumah susun, yang dipindahin 60%, 40-30% buat dari luar. Kenapa? Kalau nggak di mix use, itu orang yang tinggal setara, itu bisa jadi daerah Oke, Bro. ini benar ini. Iya, Cuman dia benar. sebagai pemimpin muda kita mesti koreksi sedikit. Iya. Perumnas pertama kan, rumah susun pertama kan Pulau Mas. Iya. Agak diutak-utik tuh. Tahu-tahu sekarang penghuninya digebak karena itu mau dibikin apartemen. Udah jadi apartemen. Jadi kan, Udah jadi apartemen. jadi karena itu ya kan kita serba susah karena semuanya berjalan ya, Ya, kan. serba susah Berjalan. juga. Ya kita pengennya sih Yang pemukiman. bikin jadi apartemen siapa? Baik, sebenarnya kita pengennya pemukiman Bang Sanusi. Nih, kalau bahasa saya ceritain. nih. Kita tahu kalau kita pengennya pemukiman, siapa sih nggak pengen tinggal di pemukiman, ada taman, ada lain-lain. Bukan, ini bukan Cuma- landed house, Oke. tetapnya verticality. Cuma pemukiman itu namanya ekologi ekosistem, bukan hanya fisik rumah susunnya Oke. saja, tapi ada areal bermain, ada Tapi area. katanya dijanjikan ada. ada Coba aja musolahnya. Nanti dijanjikan katanya ada musola. Terang di, Udah lihat di televisi Ya. saya lihat wajah mereka itu kan disorot terus. Inilah bagaimana indahnya rumah susun ini. Tapi wajah dari rakyat yang udah masuk itu nggak ada gembira-gembiranya. Coba dilihat deh, Nggak ada coba dilihat. gembira-gembiranya semua gitu. Makanya saya bilang bangun Gitu. itu tetap verticality. Kan nih, RT RW mensyaratkan bukan landed house di Jakarta, tapi verticality, tetapi ya. pemukiman. Panjang. Oke, Bukan ada fisik musolahnya, loh. Iya, ada rumah sakitnya, Kalau ada ini taman kan bermainnya, bawah. sekolah dan lain-lain seperti itu. Iya, kan nggak Tapi luas. jangan Pak Ahok katanya ada. Katanya udah sih, dilihat belum? enggak, katanya kan akan dikasih. Tapi buat aku itu bukan, itu nanti ujungnya ya begitu. Yang mau saya tetap tekankan, cooling down, bahas dengan baik. Tapi Ini udah- ada yang udah menganggap tanah habis itu adat. rumah. Udah hampir pindah. Udah biarin aja, kosongin dulu. Cooling down-nya gimana? Untuk Nah, proyek ini selanjutnya. masih banyak yang belum Nanti. pindah. Selanjutnya Masih banyak yang belum pindah, Bang. Dikit kalau nggak salah saya lihat di televisi Enggak tadi. juga, masih banyak. Oh, di mana dia tinggal rumahnya Di berdiri? belakang rumah Eke. Baik, jadi pemirsa, jadi sebenarnya inti dari diskusi kita pada malam hari ini adalah refleksi apa yang kemudian sudah terjadi, tidak terjadi lagi pada proyek selanjutnya. Karena selanjutnya ada lagi proyek-proyek relokasi yang akan di Kampung Pulo ini bukan yang terakhir dilakukan oleh pemerintahan dari Ahok. Tapi selanjutnya ini ada di Bukit Duri, tapi rusunaminya belum selesai. Jadi kira-kira ini harap-harap cemas juga ini Mbak sebagai warga Bukit Duri ya Mbak Ratna ya? Tinggal Bukit Duri. Ya saya pikir sih yang belajar dari apa yang terjadi di Kampung Pulo, mestinya pemerintah juga udah harus mulai dari sekarang ya sosialisasi mau bikin apa, walaupun belum dibangun rusunaminya atau rusunawanya atau apapun yang akan, tapi ya ini konflik akhirnya kan, karena saya hampir yakin di sepanjang Bukit Duri itu yang menghadap ke Kali Ciliwung itu pakai sertifikat rumah-rumah beton kok, rumah-rumah gedung, bukan rumah gubuk-gubuk gitu.
Oke. Itu akan lebih parah nanti Termasuk itu. rumah Bunda di Nah, situ Oh, yang maksudnya yang di Bukit Duri? Ya, Beton semua. bukan betul semua, tapi banyak itu. Permanen lah, permanen. Banyak rumah permanen. Ya, rumah permanen. Pendapatan high income ya. Saya ingat juga bahwa yang dijanjikan untuk Bukit Duri, dan aku nonton itu perjanjiannya Pak Ahok dengan Pak Jokowi dengan Pak dari Ahok adalah untuk mengatasi permasalahan banjir. Suka tidak suka, mau tidak mau, Ciliwung memang direlokasi. Menyusul ada daerah lain, kemudian Bukit Duri. Melihatnya seperti apa, Be? Ya habis bagaimana ya, kita kan harus hidup semuanya ya kan di Jakarta ya. Ya harus ada jalan keluar soal Apa, Be? Ya habis bagaimana ya, kita kan harus hidup semuanya ya kan di Jakarta ya. Ya harus ada jalan keluar soal banjir ini. Makin lama kalau banyak yang kesumpel ya. Saya masa kecil saya mandi loh di kali. Ya kan sekarang udah kagak mungkin itu saya lakukan. Jadi karena itu saya rasa ini mandi di kali lagi. enggak harusnya bisa kita tetap